Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Baik, kita untuk mata kuliah Drainase Perkotaan akan kita lanjutkan ya, dengan materi hujan rencana. Nah, hujan rencana ini merupakan lanjutan dari beberapa pertemuan kita yang telah lalu, bahwa kita sudah membicarakan tentang yang terakhir itu kan tentang hujan harian. Ya. Jadi kita sudah mempelajari ya I sama dengan ya R24, kan R24 ya, hujan maksimum harian dibagi dengan 24 ya, dikali dengan ya 24 per waktu konsentrasi ya, pangkat M ya. Pangkat M bisa 2/3 ya. Nah, ya sekarang hujan rencana itu yang ingin kita lihat adalah R24 ya. R24 ini kita ingin lihat ya. Nah, setelah kita mendapatkan R24 ya, barulah kita bisa mendapatkan Q rencana ya. Q rencana atau periode ulang banjir tahunan yang ingin kita rencanakan ya, dengan rumus seperti kemarin ya, 0,278 ya, dikalikan koefisien aliran ya, koefisien tampungan ya, nah dikali I ya, dan dikali luas das ya, dikali dengan luas das. Nah, ini menjadi debit ya rencana yang ingin kita hitung menjadi referensi perencanaan drainase kita ya. Ini, jadi sekarang kita masuk ke hujan rencana. Hujan rencana ini ya, nanti kita masukkan ke intensitas hujan ya dari Rusno Nobue ya. Nah, ini R24. Nah, R24 ini ya, pada dasarnya seperti yang mata kuliah di hidrologi ya. Nah, R24 inilah nanti kita dapatkan datanya itu dari beberapa stasiun hujan yang ada di areal kita, baik 1, 2, atau 3 stasiun hujan ya. 1, 2, 3, atau 4, atau beberapa stasiun hujan yang ada di dalam sebuah das, atau mungkin membawa lagi stasiun-stasiun yang di luar das ya. Oke. Jadi R24 ini ya, R24 ini merupakan nanti adalah hasil analisa ya ketiga metode yang telah kita pelajari ya, baik itu metode aljabar ya atau aritmetik ya, atau Thiessen ya, dan isohed ya. Nah, ini adalah ketiga metodologi menentukan curah hujan ya, rata-rata, maksimum, dan lain-lain ya untuk tahunan. Oke, ini masih hujan rencana. Jadi hujan rencana itu ya, kita hujan rencana itu berarti kita mencari hujan harian maksimum ya. Nah, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, hujan harian maksimumnya akan dimasukkan ke dalam rumus intensitas hujan ya, I. Dan setelah mendapatkan intensitas hujan, maka akan dimasukkan ke dalam debit rencana ya. Nah, periode ulang yang dihitung adalah periode ulang 5 tahun. Karena kita sepakat ya, untuk drainase itu periode ulangnya memang periode ulang 5 tahun yang biasanya kita rencanakan, apalagi untuk mendapatkan dimensi dari saluran ya. Nah, hujan rencana ini memang dari rumus rasional ya, rumus rasional yang kita sudah sebutkan ya. Rumus rasional Q ya sama dengan 0,0
278 ya, ya dikali dengan koefisien aliran gitu kan, ya dikali dengan koefisien storage ya, I dan A ya. Nah, I ini ya, dalam mencari ini memang yang agak ya, prosesnya agak panjang sedikit gitu kan, dikarenakan I ini, intensitas hujan ini akan mencari nilai R rata-rata. Nah, R rata-rata ini kan seperti tadi, pertama kita harus menghubungkan ya, atau mengkombinasikan ya, beberapa stasiun hujan yang datanya ada masing-masing gitu kan, dengan sebaran yang ada, itu kita kombinasikan dengan analisis statistik ya. Lalu setelah kita mendapatkan misalkan 10 tahun data hujan ya, setelah kita kombinasikan, maka kita mendapatkan stasiun hujan di daerah A ini dari 10 tahun itu kita dapat misalkan tahun 80 hujan harian maksimumnya adalah sekian. Atau 81, 82, 83, 90 sampai dengan 2023 misalnya kalau ada. Ya. Jadi semakin panjang atau banyak data tahunan itu, maka semakin bagus untuk analisis. Gitu kan. Nah, data hujan ini termasuk data yang ekstrim. Artinya merupakan sebaran itu ekstrim. Ya. Karena itu tadi, ya, kalau kita sudah pernah belajar statistik, maka data itu kan, iya, data itu jika ingin kita lihat, dia pasti ada karakteristik data. Gitu. Ya, data itu punya karakteristik sendiri. Ya. Nah, jadi hujan ini termasuk data ya, atau angka-angka yang sebenarnya itu ekstrim. Ekstrim itu kan berarti ya agak agak di atas atau di bawah normal, seperti itu kan. Jadi ini yang dikatakan ekstrim. Jadi data hujan ini merupakan parameter hidrologi yang dinyatakan sebagai sebaran ekstrim. Ya. Jadi ini ada sebuah kunci ya, kunci. Ya. Jika ingin menganalisis data hujan, maka kita harus membahasnya dengan analisis sebaran ekstrim yang berada di rumus-rumus statistiknya atau pendekatan statistik. Jadi hidrologi, ya, drainase, irigasi itu mau tidak mau ya harus bermain dengan statistik sebelum mendesain dimensi dari saluran yang ingin kita desain. Oke. Oh, nah ini ya. Nah, dalam drainase ini ya, ada tiga sebaran, ada tiga tipe sebaran ekstrim yang biasanya sering kita gunakan ya, kita gunakan untuk analisis statistiknya. Ya. Ada tiga, yaitu Gumbel, ya, lalu Log-Person, ya, Log-Person 3, ya, tipe 3. Yang pertama tipe Gumbel ya, yang kedua tipe Log-Person tipe 3, lalu yang ketiga adalah log normal. Ya, kali ini kita ingin melihat sekilas tentang Gumbel. Nah, Gumbel ini ya, jadi Gumbel ini dia sebenarnya secara statistik itu antara Gumbel, Log-Person dan log normal itu punya ya, dia punya persamaan yang mirip-mirip gitu ya, punya persamaan yang mirip-mirip ya. Dan punya anasir atau unsur yang mirip gitu. Hanya saja mungkin ya ada beberapa yang membedakannya gitu. Karena secara statistik yang dihitung sama gitu kan. Artinya yang dihitung itu kan seperti misalkan di rumus yang pertama ya. Ya. Di RT ini kan rumus periode ulang tahunan yang ingin kita hitung ya. Nah, RT itu sama dengan rata-rata hujan maksimum tahunan ditambah dengan koefisien Gumbelnya, koefisien Gumbelnya. Ya. Ini koefisien Gumbel, kuncinya di sini ya. Dan standar deviasi. Ya kan? Nah, ini kan ada RT ya, RT ini berarti kan R tahunan ya. Oke. Ya. Kan sama dengan R rata-rata.
ditambah dengan sebuah koefisien ya, lalu dikali dengan standar deviasi. Nah, standar deviasi gitu kan, standar deviasi rata-rata ini kan mainan statistik ya. Ini misalkan ada data 10, ya, taruhlah 10 lalu dijumlahkan ke 10-nya. Gitu. Nah, rata-rata ini kan berarti biasanya kan jumlah akumulasi dari data itu bisa jumlah ya, akumulasi dari angka yang ada di data ya. Misalkan jumlahnya itu ya, n misalnya. Ya, dibagi dengan ini sigma n ya, sigma n dibagi dengan berapa jumlah data. Ini kan rata-rata gitu kan. Ini rata-rata. Nah, standar deviasi itu kan biasanya ya ini ya, standar deviasi itu kan nanti kita dapat rata-rata, misalkan ini rata-ratanya R ya. Lalu ini dikurang ini gitu ya. Ya, ini dikurang ini ya. Dapatnya berapa gitu kan. Nah, itu kan standar deviasi. Ya, jadi standar deviasi rata-rata itu adalah mainan statistik yang sering kita lihat ya. Nah, ini ya. Jadi rumus untuk hujan ya. Hujan rencana itu ini. Ya. Jadi ini yang nanti kita masukkan ke rumus monomol B ya. R24 itu. Ya. Ini yang kita masukkan. Ya. Nah, jadi ini hanya turunannya, bukan turunan ya, artinya jika ingin mendapatkan R rata-rata atau R bar, ini dia ya. Nah, ini jika mendapatkan ragam ya, atau standar deviasi dari sebuah data itu. Ya. Oke. Nah, lanjutkan. Nah, ini hanya keterangan ya. Di range tahunan ya. Nah, ujiannya berarti ulang T tahun ya. Jadi jika kita menanyakan 5 tahunan maka R5. R rata-rata hujan harian tahunan maksimum rata. Ya. Jadi caranya seperti itu tadi ya. Berapa jumlah dari hujan rata-rata ya, lalu dibagi dengan jumlah datanya. Nah, KT, faktor frekuensi sebaran Gumbel untuk periode ulang T tahun. Nah, ini ada rumus tersendiri nanti ya di slide berikutnya. Dan ini standar deviasi. Ya, standar deviasi itu berarti apa? Ya, berapa besar penyimpangan dari data yang ingin kita hitung ya, ragamnya. Gitu kan. Keanekaragaman dari sebuah data. Gitu. Jadi kalau orang statistik itu secara filosofis dia bisa menciptakan rata-rata itu maksudnya apa. Gitu. Jadi kan nanti di statistik itu ada nanti kuartil gitu ya, ada min rata-rata, ada standar deviasi gitu kan, ada data maksimum, ada data minimum gitu ya, ada penjumlahan, pengurangan ya, ada subtotal dan itu punya makna tersendiri dalam sebuah data. Sehingga dalam membuat informasi itu kita bisa menafsirkan sebuah data itu ya, informasi data itu dengan kata-kata. Artinya begini. Nah, statistik biasanya kan bermain dengan angka-angka. Nah, biasanya angka-angka ini kan berasal dari sebuah fenomena yang ada di muka bumi ya. Jadi semua fenomena yang ingin dihitung itu nanti diangkakan. Nah, setelah diangkakan, nanti dia diucapkan lagi ya secara informatif, bisa dengan angka tersendiri, juga bisa diinformasikan dengan ya narasi atau deskripsi yang berdasarkan kata-kata. Ya. Jadi orang statistik ya pasti dia akan paham ya, mereka paham lah tentang makna-makna dari data itu semua. Tapi kita tidak usah terlalu masuk ke dalam ya, tapi minimal kita tahu
standar deviasi itu berarti cara hitungnya seperti ini. Rata-rata seperti ini. Oke. Lalu ini adalah mencari nilai KT ya, atau frekuensi gambar sebaran periode T tahun. Nah ini ya, ini rumus 1, rumus 2, ya, ini rumus 3, rumus 4. Ya. Jadi dari kiri ke kanan, ya, lalu dari ke bawah, kiri bawah, lalu kanan bawah. Nah, jadi ada dua rumus ya untuk mencari apa namanya, ya mencari frekuensi gambarnya. Ya. Ada rumus yang pertama ya, akar 6 dibagi dengan pi ya, dikali dengan 0,572 tambah log normal dikali dengan log normal dari T per T kurang 1. Ya. T ini periode ulangnya. Ya. Lalu juga bisa dicari dengan YTR ya. YTR ini ya rata-rata ya. Ya rata-rata ya. Dikurang dengan YN. YN ini ada tabelnya ya. SN ada tabelnya. Ya. Nah, jadi mencari YTR ya, mencari YTR ya, mencari YTR ini juga ada dua cara. Ya, ada yang rumus seperti ini ya. Dan juga ada rumus yang kedua ya. Jadi rumus pertama itu lebih kepada lognya, ya, logaritma dari sebuah data, dan kan rumus yang kedua itu lebih kepada dari log normalnya, ya, LN. Ya. Nah, apa itu log biasa dan apa itu log normal? Ya silahkan dicari sendiri referensinya, ya. Karena dalam sebuah perhitungan aljabar itu mempunyai makna tersendiri. Apa itu log, ya, apa itu LN, itu punya makna tersendiri. Oke, makanya dalam hidrolika, ya, dalam hidrologi hidrolika dan yang berhubungan dengan air, ya, apalagi kita sudah jelaskan di pertemuan-pertemuan hidrologi yang awal ya. Nah, jadi hujan itu kan yang masuk itu, yang kita hitung itu sudah ya bisa dibilang seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi fenomena itu kita angkakan, gitu kan. Nah, jadi kan agak sulit mengangkakannya gitu kan sebenarnya gitu, tapi ya kita bisa mengangkakannya ya, dengan pendekatan-pendekatan yang ya sudah ahli matematik dan ahli statistik itu sudah paham lah bagaimana cara menghitungnya ya. Ini dia ya. Oke. Nah, ini rumus untuk mencari faktor frekuensi gambarnya. Ini keterangannya ya. Nah, ini adalah tabel untuk mencari YN dan SN. Ya. Jadi YN itu kan itu tadi ya, nilai rata-rata. Rata-rata, sedangkan standar deviasi ya, standar. Jadi N ini adalah jumlah data kita. N ini adalah jumlah data kita. Jumlah data yang ada. Ya. Ini adalah jumlah data yang ada. Sekarang itu tadi, kita punya data hujan 10 tahun. Ya. Tahun ketiga, 4, ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Nah, jadi ini adalah ada 10 data. Nah, jika ada 10 data, jika kita ingin mencari YN-nya, maka jika 10 data, maka ini datanya, 0,4952. Ya. Jika ada 11 data, ya, tambah satu lagi, maka kita mencarinya dengan ada 11 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 tadi sudah ya. Kalau 10 berarti datanya itu data YN-nya ini ya, sedangkan data SN-nya ini. Kalau 10. Nah, jika ada data 11 tambah 1, ada data 11, ya, ada 11 buah data. Ya. Maka jika 11, maka kita memakai data ini. Ya. Oke. Nah, jika ya 11 di sini. Lalu seterusnya, jika kita punya data 15 ya, jika kita punya data 15, ya, maka kita memakai data ini. Ya. Oke. Ya. Jika kita punya data 20, maka kita memakai data yang 20. Jadi ini adalah 10 ya. Mati 11 ya. Ini 12 ya, ditambah ya. 13, 14 ya. 15 hingga seterusnya ya. Nah, jika 20 juga demikian. Ya. 20 juga demikian, maka ini 21 ya. 22, 23, 24, ya, 25 hingga seterusnya. Jadi ini juga menandakan bahwa data minimal itu kalau bisa ada 10 ya, ada 10 data. Ya, ada 10 minimal. Nah, bisakah 9? Ya bisa saja bisa ya. Tapi itu tadi secara statistik dia bisa membaca dengan baik jika banyaknya data kita itu minimal ada 10. Ya. 9 ya bisa saja 9 gitu. 8 ya bisa saja, berarti ada interpolasi nanti data berapa nilai 8, berapa nilai 9 ya. Tapi tadi secara statistik kalau boleh data-data yang kita himpun itu jangan kurang dari 10. Ya. Kayak itu tadi saat mempertanggungjawabkannya itu bisa lebih mumpuni ya data yang ada sama kita, dan saat kita bisa mempertanggungjawabkannya ke audien itu juga bisa lebih representatif, lebih bisa dipertanggungjawabkan ya. Artinya akuntabel lah data yang ada sama kita. Ya. Oke, jadi ini sekilas tentang sebaran gambel ya, tipe sebaran gambel. Oke. Lalu ya selanjutnya kita akan masuk ke soal, masuk ke soal, ya, masuk soal. Soal untuk gambel. Nah ini tabel yang tadi kita lihat di slide ya. Sekarang kita melihat contoh soal. Nah ini saya ambil soal dari buku Pak Alfiansyah Ulian Nur, ya, terbitan Universitas Syah Kuala Press ya. Ini kita coba lihat, kita lihat contoh soal. Nah ini ya, contoh soal ya untuk sebaran gambel ini kombinasi soal 1, 2 yang telah lalu ya. Bagaimana cara kita mencari koefisien aliran dan bagaimana kita mencari koefisien storage ya, atau koefisien penampungan. Jadi contoh soal ini adalah diketahui data curah hujan ya maksimum ya. Jadi hujan harian maksimum ya tahunan ya. Jadi 1 tahun itu misalkan di tahun 78 ya.
tahun 78 itu berapa sih hujan harian maksimumnya? Ya. Jadi dari 360 data itu mana yang paling maksimum? Nah, jadi 1978 itu bukan cuma hanya satu data awalnya, tapi beratus data. Ya. Oke. Nah, sampai dengan 1987. Ya. Ini Pak Alfian sepertinya dia data yang beliau akan sampaikan ini merupakan data tugas akhir beliau. Ya. Karena beliau juga setahu saya pernah diskusi bahwa beliau itu tugas akhir beliau di sarjananya itu beliau merencanakan sistem drainase Kota Banda Aceh. Ya, Kota Banda Aceh bukan satu kampung, bukan satu kecamatan, tapi memang Kota Banda Aceh. Ya, saya pernah lihat buku TA itu, ya, diketik dengan mesin tik ya. Jadi Masya Allah ya. Jadi saya lihat memang detail gitu yang Pak Alfian lihat. Dan kalau tidak salah saya ini memang data yang beliau ambil ya. Oke. Jadi datanya ini sudah dikatakan di tabel 23 kolom 3. Nah, kita lihat sekilas ya datanya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah data hujan yang dimaksud. Nah, ini sebenarnya data ini sudah data olahan ya, data olahan, sudah data olahan. Tapi data yang dimaksud ini kolom 3. Nah, ini. Jadi tahun 78 hujan harian maksimum itu 115, 79, 87 ya, dan seterusnya. Ya. Dan inilah jumlahnya, ini penjumlahan dari ini ya. 115 tambah 87 tambah 7 tambah 55 sehingga sampai yang 141 ya. Oke. Oke. Ini adalah kolom 3 yang menjadi rujukan untuk soal ya. Jadi yang Pak Alfian mengatakan ini adalah data hujan itu bisa kita lihat di kolom 3 ini ya. Oke, kita kembali lagi ya ke soal. Nah ini ya. Jadi yang ditanyakan tentukan hujan rencana periode ulang 5 tahun. Ya, apabila ya tipe sebaran data ini itu mengikuti tipe sebaran Gumbel ya. Kemudian tentukan debit banjir rencana periode ulang untuk 5 tahun. Ya. Apabila adalah alirannya itu seperti contoh soal 22 dan koefisien alirannya ada seperti contoh 21. Jadi nanti kita lihat berapa nilai koefisien aliran, berapa nilai koefisien alirannya ya, aliran dan koefisien storage. Ya. Baik, kita padahi dulu sementara ya. Nanti kita akan lanjutkan untuk pembahasan soal. Oke, kita istirahat. Kita lanjutkan di sesi berikutnya.